welcome back to my YouTube channel. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Romawi kuno dan peninggalannya. Kali ini kita akan membahas tentang negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia adalah negeri yang sangat amat kaya akan budaya, tradisi, serta sejarah panjang yang tak kalah menarik dari peradaban yang lainnya. Inilah kisah perjalanan bangsa Indonesia dari zaman kuno hingga membentuk identitas negara Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama penelusuran sejarah tentang Indonesia. Bagian pertama kita akan membahas tentang manusia purba yang pernah hidup di negeri kita, di Indonesia. Nah, jejaknya bisa kita temukan lewat fosil yang bernama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini adalah manusia purba yang ditemukan fosilnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891 oleh arkeolog bernama Eugene Du Bois. Nah, Pithecanthropus ini memiliki nama lain yaitu Homo erectus atau Java Man. Jadi sebenarnya tiga nama ini itu sama, merujuk pada spesies manusia purba yang sama, hanya saja namanya yang berbeda. Homo erectus sendiri ini hidup 1,5 juta tahun yang lalu dan dikenal sebagai manusia purba yang paling terkenal di dunia. Mereka menggunakan kapak genggam, hidup berpindah-pindah atau nomaden, berburu binatang untuk makanan mereka, serta meramu, lalu menetap dan bercocok tanam. Seiring berjalannya waktu, masuklah agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Perlu kita tahu bahwa agama Hindu dan Buddha masuk di Indonesia itu bukan melalui penaklukan sebuah negara seperti keinginan untuk menguasai sebuah negara, tidak. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dengan jalur damai, seperti ada perdagangan, pendidikan, perkawinan, dan juga budaya. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita punya banyak sekali kerajaan-kerajaan besar pada zaman Hindu dan Buddha, dan kita bisa lihat dari bukti-bukti sejarah yang ada. Yang pertama akan aku bahas adalah tentang Kutai. Nah, kerajaan Kutai adalah kerajaan yang berada di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ditemukannya sebuah prasasti di Yupa yang merupakan sebuah bukti bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Selain kerajaan Kutai, ada juga beberapa kerajaan lain seperti Sriwijaya. Kita tahu Sriwijaya adalah salah satu kerajaan dengan maritim terbesar di Sumatera yang merupakan jalur perdagangan Asia Tenggara. Yang ketiga ada sebuah kerajaan dengan nama Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah yang melahirkan candi-candi yang kita tahu sampai sekarang dan merupakan sebuah warisan budaya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Kita tahu itu adalah Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini merupakan dua candi yang berbeda. Yang Candi Borobudur ini merupakan peninggalan agama Buddha dan Candi Prambanan merupakan peninggalan dari agama Hindu. Nah, selain itu, kita pasti tahu salah satu kerajaan yang paling terkenal pada zaman Hindu dan Buddha adalah kerajaan Majapahit. Majapahit ini ada di tahun 1293 sampai 1527. Merupakan kerajaan terbesar di Nusantara di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Majapahit mencapai puncak kejayaan dan kita tahu semua bahwa Sumpah Palapa merupakan simbol persatuan Nusantara. Memasuki abad 13 di mana beberapa kerajaan Hindu dan Buddha sudah mulai runtuh, masuklah pedagang dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok untuk datang ke Nusantara. Selain berdagang nih, mereka juga menyebarkan sebuah agama, yaitu agama Islam secara damai melalui perdagangan ini. Kemudian kita tahu bahwa setelah masuknya Islam ke Indonesia, kita temukan juga beberapa kerajaan yang beragama Islam. Yang pertama adalah Samudra Pasai yang ada di Aceh.
Lalu ada Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, kemudian Ternate dan Tidore. Nusantara semakin dikenal dunia sebagai hasil rempah-rempah. Portugis pertama kali tiba di Maluku pada tahun 1512, disusul oleh Spanyol, lalu Belanda. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang pertama di dunia yang memiliki kekuatan militer sendiri. Kita kenal bahwa itu adalah VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company. Nah, VOC ini yang kita kenal sekarang adalah Jakarta sebagai pusat perdagangan di Asia. Kemudian ada yang namanya sistem tanam paksa. Dengan namanya aja sudah dipaksa ya. Ini merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh Belanda untuk memaksa rakyat menanam kopi, tebu, dan lain-lain. Dan hasilnya itu akan disetorkan ke Belanda. Walaupun mereka yang akan disetorkan ke Belanda. Nah, karena hal-hal seperti ini yang membuat rakyat Indonesia sedikit muak ya. Kemudian beberapa rakyat Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Kemudian setelah itu Jepang menguasai Indonesia dengan mengalahkan Belanda hanya dalam waktu yang singkat. Jepang ini ya memperkenalkan sebuah organisasi militer yang kita kenal sebagai satu, Heiho. Yang kedua, PETA atau Pembela Tanah Air, dan yang ketiga adalah Seinandan. Rakyat dipaksa untuk kerja rodi atau biasa disebut dengan romusa. Kalau kita tahu ya, romusa ini sebenarnya ya 50-50 lah, sama dengan kerja rodi, sama-sama dipaksa. Cuma untuk romusa ini banyak sekali orang-orang Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Yaitu karena sistem kerja paksa, kerja rodinya romusa ini ya. Pada tahun 1945, Jepang kalah di Perang Dunia Kedua karena pengeboman secara besar-besaran dengan tenaga nuklir, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang mengaku kalah pada Perang Dunia Kedua ini. Nah, di kesempatan ini para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Sehingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi sebenarnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda ini masih belum bisa menerima dan mencoba kembali menjajah Indonesia lewat agresi militer. Yang kita tahu, agresi militer, pertempuran besar terjadi ada di Surabaya. Kita tahu bahwa tanggal 10 November 1945 itu arek-arek Surabaya melakukan perlawanan kepada pasukan Inggris dan Belanda, yang dimana saat itu mereka bekerja sama untuk menaklukkan Indonesia lagi. Diplomasi juga dilakukan melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag pada tahun 1949. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Masa pasca kemerdekaan. Nah, di masa pasca kemerdekaan ini Indonesia dipimpin oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan sistem yang kita gunakan saat itu adalah demokrasi liberal yang digunakan pada tahun 1950 sampai dengan 1959, yaitu sekitar 9 tahun kita menggunakan demokrasi liberal. Yang kedua, kita menggunakan demokrasi terpimpin, di mana dilaksanakan pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian ada Orde Baru, di mana saat itu dipimpin oleh presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto, selama 32 tahun. Setelah itu ada era reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang.
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 itu membuat Soeharto ini mundur. Presiden kedua kita mundur. Reformasi membuka kebebasan politik, pers, dan demokrasi multipartai. Indonesia kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, 700 bahasa, dan 1.300 suku bangsa, menjadikannya salah satu negara paling beragam di dunia. Nah, inilah kisah panjang dari bangsa kita, dari manusia purba, dari masuknya Hindu dan Buddha, masuknya agama Islam, penjajahan oleh Belanda, penjajahan Jepang, hingga Indonesia memperoleh kemerdekaannya, dan sampailah kepada saat ini. Ya, wah keren banget ya, panjang sekali sejarah Indonesia ini. Sejarah akan selalu diukir di setiap tahunnya. Kita harap semoga Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi daripada sekarang, dan menjaga persatuan di Indonesia itu sangat penting untuk kita ya, di tengah keberagaman ini. Oke, ini dulu videoku hari ini. Semoga kalian menikmatinya tentang Indonesia dan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.